Shalom, kurang semangat shalom. Ya, sungguh luar biasa dan juga bersuka cita kalau hari ini kita boleh sama-sama beribadah. Bapak Ibu, saya rindu kita boleh kasih senyum terbaik ke kiri, ke kanan, ke depan, dan ke belakang. Ya, saya yakin hari ini kesempatan yang begitu istimewa di mana kita masih dapat memuji dan menyembah Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya, dalam lanjutan tema besar gereja kita yaitu My Church, My Home. Hari ini firman Tuhan saya beri judul Be a Family atau menjadi keluarga. Bapak Ibu terkasih, saya yakin dan percaya ketika berbicara tentang kata keluarga, ini kata yang pastinya dekat sekali dengan kehidupan kita. Berbicara tentang keluarga, kita akan langsung sama-sama disadari bahwa dari sinilah kita ada dan dari sinilah kita bertumbuh dan terus sampai hari ini. Dan ketika kita mendengar kata keluarga, kita akan langsung berpikir tentang masa lalu, kita berpikir tentang hari ini, dan mungkin kita juga langsung akan bercita-cita untuk masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu terkasih, keluarga akan selalu mengingatkan kita tentang anggotanya, gitu ya. Keluarga akan selalu mengingatkan kita akan pribadi-pribadi yang ada di dalamnya. Mungkin dari Bapak Ibu akan langsung ada yang mengingat, waduh, di dalam keluarga saya, mama saya, istri saya jago masak. Mau masak apa aja bisa. Yang orang gak bisa masak, dia bisa masak, gitu ya. Tapi Bapak Ibu mungkin ada yang ingat juga, waduh, ternyata istri saya gak bisa masak, gitu ya. Bikin nasi goreng, jadinya bubur ayam, kelamaan dioseng. Betul ya Patria ya? Oh enggak, istri jago masak ya. Nah Bapak Ibu terkasih, berbicara keluarga juga akan mengingatkan kita sosok-sosok di dalamnya. Sosok ayah, yang mungkin bekerja keras dengan luar biasa, yang begitu peduli, yang begitu perhatian, sosok suami yang begitu luar biasa, dan sebagainya. Bahkan kita juga mungkin mengingat sosok saudara-saudara kita. Ada yang baik, ada yang luar biasa, ada yang belum bayar hutang, gitu ya, dan sebagainya. Nah Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan kita saya yakin keluarga saya dan Bapak Ibu juga bermacam-macam. Ada yang hangat, ya, ada yang begitu hangat, liburan sedikit, lihat postingan, udah di luar negeri. Libur sedikit, lihat postingan, udah di luar kota. Ada keluarga juga yang mungkin sering konflik. Lihat postingan, sindir istri, sindir suami, sindir saudara, dan sebagainya. Tapi ada juga Bapak Ibu keluarga yang sederhana. Ada yang keluarga mau ini cukup, mau itu cukup, mau itu bisa, mau ini bisa. Dan sebagainya. Ada juga keluarga yang lengkap, bahkan ada pula keluarga yang tidak lengkap. Tapi Bapak Ibu terkasih, faktanya satu hal yang pasti, semua orang, setiap kita, baik saya dan Bapak Ibu membutuhkan namanya keluarga. Ketika berbicara keluarga, kita akan dapat memahaminya dari beberapa sudut pandang. Bapak Ibu terkasih, biasanya secara medis atau biologis, ketika berbicara tentang keluarga, kita akan berbicara bahwa ini pribadi yang memiliki hubungan darah atau DNA dengan saya. Saya dilahirkan dari keluarga ini, gitu ya. Hidung saya mirip mama, mata saya mirip papa, dan sebagainya. Secara medis, biologis, kita akan berbicara tentang keluarga dalam sudut pandang seperti itu. Kita sedarah, kita satu mama, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu terkasih, ada juga kalau di Indonesia secara budaya, ya secara khusus di Indonesia itu ada suku Batak namanya ya. Kalau kita sebutkan misalnya marga kita sama, ketemu mau di mana aja. Di Kalimantan, di Jakarta, di Sumatera, saya pernah ketika pelayanan di Kalimantan, ketemu sama-sama Situmorang. Wah, langsung open banget. Saya juga Situmorang. Nanti malam ke rumah lah. Nanti kakakmu masak. Wih, disambut dengan begitu luar biasa. Langsung jadi keluarga kita. Padahal baru ketemu pagi,
langsung jadi keluarga. Tetapi Bapak Ibu terkasih, ada juga secara sosiologis biasanya pribadi-pribadi yang mungkin kita tidak lahir dari hubungan darah gitu ya. Tetapi kita biasanya ada teman mungkin dari kecil begitu akrab, begitu dekat, biasa main sama-sama, biasa sekolah sama-sama, dan sampai besar kita udah merasa ini keluarga saya. Mau ketemu di mana kita akan bilang ini keluarga saya. Ini keluargaku gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, secara teologis firman Tuhan juga berkata bahwa setiap orang yang percaya adalah keluarga Allah. Bukan karena DNA yang sama, bukan karena suku yang sama, bukan ada kedekatan emosional, tetapi karena kasih Tuhan mempersatukan kita sehingga kita dapat menjadi keluarga. Nah hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan untuk bisa menjadi keluarga secara khusus di dalam Tuhan dan di dalam Allah. Dalam hubungannya bulan ini tentang gereja kita adalah rumah kita. Saya mengajak Bapak Ibu membuka Alkitab di dalam Efesus 2 ayat 18 sampai 22. Saya akan bacakan ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil, dan seterusnya. Nanti ayat ke-22 kita baca secara bersama-sama. Dimulai dari ayat 18, karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ayat 22 kita baca bersama-sama. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Ya Bapak Ibu terkasih, ayat yang barusan kita baca, kalau kita telaah lebih dalam, memang kita akan sama-sama melihat sebuah gambaran dan juga pesan yang disampaikan oleh Rasul Paulus pada saat itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Nah Bapak Ibu terkasih, pesan yang disampaikan pada saat itu kepada jemaat yang ada di Efesus sebenarnya pesan yang cukup tidak relevan dengan keadaan orang-orang yang ada di Efesus. Kenapa Bapak Ibu terkasih cukup tidak relevan? Karena pada saat itu jemaat di Efesus terdiri dari berbagai macam orang dan latar belakang gitu ya. Jadi orang-orang yang ada di Efesus pada saat itu dalam kebudayaan mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Ada orang Yunani, ada orang Romawi, ada orang Yahudi, ada yang sabotase ini kali ya. Sehingga dus gitu. Nah Bapak Ibu terkasih, secara latar belakang budaya, orang-orang yang ada di sana berbeda-beda. Dan begitu juga secara latar belakang pendidikan Bapak Ibu terkasih, kota Efesus itu terkenal dengan pusat ilmu pengetahuan. Jadi kota Efesus itu terkenal dengan berbagai macam pemahaman, hal filosofi, filsafat. Jadi di situ banyak sekali orang pinter, orang yang kurang pinter, bahkan ada juga yang mungkin pura-pura pinter gitu, biar kelihatan hebat dan luar biasa. Nah tapi Bapak Ibu terkasih, di tengah keadaan seperti itu, Paulus menyatakan sesuatu yang tidak biasa. Menyatakan sesuatu yang cukup revolusioner, yang ingin disampaikan kepada jemaat yang ada di Efesus. Pada prinsipnya, dari apa yang kita baca, Paulus ingin berkata, hai seluruh orang yang ada di Efesus, bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang. Jadi Bapak Ibu terkasih, pada saat itu, orang-orang punya paradigma, ketika kita tidak sama, kita itu orang asing. Ketika kita berbeda, kita itu bukan kawan. Jadi maksudnya Bapak Ibu terkasih, kalau secara budaya kita itu nggak sama. Saya orang Yunani, Bapak Ibu orang Yahudi, kita beda. Kita nggak bisa berteman. Begitu juga Bapak Ibu terkasih, pada saat itu kalau saya berpendidikan, ada orang di sana kurang berpendidikan, kita nggak bisa berteman. Kita bukan kawan, kita beda. Nah Bapak Ibu terkasih, Paulus maka dari itu menyampaikan sebuah spirit yang menarik, ya, bahwa kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
tetapi bagaimana di situ dikatakan di dalam Kristus kita adalah kawan sewarga. Nah, Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang orang asing atau pendatang itu identik dengan seseorang yang biasanya tidak memiliki hak apapun. Ya, misalnya nih, kita datang ke sebuah forum. Ketika orang itu datang ke sebuah forum dan dikatakan orang baru, orang asing, dia nggak punya hak untuk apapun, nggak punya hak ngomong, nggak punya hak untuk menyampaikan sesuatu, dan tidak memiliki hak untuk mendapatkan sesuatu. Dia cuma hanya datang, duduk, dengar, diam, pulang, dan sebagainya. Nah, pada saat itu, di kota Efesus juga banyak sekali orang seperti itu. Banyak orang asing, banyak pendatang yang tidak memiliki hak, baik secara hukum. Ya, jadi kalau terjadi sesuatu di dalam kehidupan mereka, mungkin dipukul, dikeroyok, mereka dibiarkan saja. Tidak memiliki hak untuk memperoleh keadilan. Begitu juga mereka tidak memiliki hak untuk perlindungan. Karena mereka akan dikejar-kejar. Karena dikatakan mereka orang asing, gitu ya. Kalau istilah di luar itu imigran gelap dan sebagainya. Nah, tapi Bapak Ibu terkasih, Paulus menyampaikan sesuatu yang revolusioner, berbicara tentang bagaimana setiap orang yang mengenal Tuhan, setiap orang yang membaca tulisannya, mereka bukan orang asing dan pendatang, tetapi kawan sewarga. Nah, Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang gereja, ya. Berbicara tentang bagaimana kita semua adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju kepada namanya terang. Ini makna daripada eklesia. Kita dipanggil keluar dari dosa menuju terang untuk bisa menikmati hidup di dalam Tuhan. Nah, secara khusus dalam tema kita hari ini, bagaimana kita menjadi keluarga di dalam Tuhan, menjadi keluarga di dalam Allah. Kita bisa menjadi keluarga walaupun kita tidak punya hubungan darah, kita tidak punya mungkin hubungan secara budaya, kita tidak punya hubungan secara emosional, tetapi karena kasih Tuhan kita dipersatukan. Nah, Bapak Ibu terkasih, memulai firman Tuhan di hari ini saya juga ingin berkata bahwa tempat ini, gereja ini, bukan sekedar gedung. Tempat ini, gereja ini, bukan sekedar gedung. Tetapi kita yang hadir di tempat ini adalah keluarga. Amin Bapak Ibu. Dan ketika kita berbicara kita adalah keluarga, sama seperti Paulus ingin memberitahukan kepada kita bahwa kita bukan orang asing. Kita bukan pendatang. Yang berarti Bapak Ibu terkasih, pertama kita belajar bahwa di tempat ini, di gereja ini, sebagai keluarga, kita sama-sama diterima dan juga menerima. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terkasih, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, banyak dinamika kehidupan. Ada yang gitu-gitu aja, ada yang naik, ada yang naik turun, dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu terkasih, seringkali ketika kita bergereja, kita datang, kita hadir, kita itu sekedarnya saja. Sekedar datang. Seperti tadi saya bilang, kita datang sekedarnya, kita duduk sekedarnya, kita memuji Tuhan sekedarnya, kita dengar firman Tuhan sekedarnya. Cuan Tony ngomong apa gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, banyak sekali ketika kita hidup dalam bergereja, kita itu sekedarnya. Tetapi hari ini saya ingin mengatakan, kita sebagai orang percaya yang dipersatukan di tempat ini, kita seharusnya tidak hidup sekedarnya. Kita harus lebih jauh, lebih dalam untuk terhubung. Baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Kita harus lebih jauh, lebih dalam terhubung sehingga kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan mengalami perjumpaan dengan sesama dengan sebenarnya. Bukan hanya dengan sekedarnya. Nah Bapak Ibu terkasih, Paulus ketika berbicara tentang menjadi kawan sewarga, itu ingin berbicara tentang saling penerimaan. Saya yakin dan percaya ketika kita ingin menjadi saudara, teman, bahkan lebih jauh menjadi pasangan, harus ada penerimaan. Dan itu dimulai dari saling diterima dan juga kita menerima.
Tanpa itu saya yakin dan percaya tidak akan terjadi namanya keluarga. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika berbicara gereja yang adalah keluarga, berbicara tentang tempat ini. Gereja kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita untuk kita hidup bersama. Saling menerima, saling peduli, saling mengasihi, dan sebagainya. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu terkasih, setiap kita yang hadir hari ini, mungkin kalau ditanya, ada yang mungkin bisa bercerita, aduh contoh saya baru di gereja ini, 1-2 tahun. Mungkin ada yang udah bicara, aduh contoh, dari kecil sampai sekarang di sini, mungkinlah 20-30 tahun. Mungkin ada yang bicara, aduh contoh, udah banyak lika-liku kehidupan, udah keluar masuk, gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, ketika berbicara tentang gereja, tentang tempat ini, ingin mengingatkan kepada kita bahwa kita ini semua adalah keluarga di dalam Allah. Amin Bapak Ibu. Yang berarti ketika kita ini keluarga, harus terjadi hubungan yang lebih dalam, baik dengan Tuhan maupun dengan sesama kita. Tapi Bapak Ibu kerap kali mohon izin, kita hanya sekedarnya saja. Coba lihat kiri kanannya. Udah kenal lebih dalam belum? Kalau suami istri pasti udah kenal lebih dalam gitu ya. Kalau nggak kenal itu bahaya kok Apen ya, yang di sebelahnya hanya sekedarnya aja. Jadi Bapak Ibu terkasih, kalau gereja adalah keluarga, kita jangan hanya mengenal bangkunya aja. Oh si ini yang duduk di situ. Kadang kan kayak gitu ya. Oh si ini yang galak di depan itu. Oh si ini yang kayak begini, kayak begitu. Nah Bapak Ibu terkasih, kalau gereja adalah keluarga gitu ya, kita jangan hanya sekedarnya dalam segala sesuatu. Tetapi kita harus lebih jauh, lebih dalam, terhubung dan juga berjumpa. Bahkan kita jangan hanya datang dan pergi, tetapi kita membangun hubungan satu dengan yang lain. Amin Bapak Ibu terkasih. Yang kedua Bapak Ibu terkasih, di sini juga kita belajar gereja yang adalah tempat untuk kita menjadi keluarga, merupakan wadah untuk kita bisa saling berkontribusi. Nah Bapak Ibu terkasih, seringkali baik di dalam keluarga ataupun di gereja, kita menemukan namanya dua mentalitas. Ya. Yang pertama Bapak Ibu, banyak orang ke gereja itu datang dengan mentalitas konsumen. Ya, mohon izin nih saya sampaikan. Seringkali kita datang ke gereja dengan mentalitas konsumen. Apa yang gereja bisa berikan untuk saya? Gitu ya. Apa yang gereja bisa lakukan untuk saya? Apa yang nanti saya dapatkan ketika hadir di GMI Bethlehem dan sebagainya. Nah Bapak Ibu terkasih, kerap kali kita bertemu dengan mentalitas seperti ini. Ibarat seperti ini Bapak Ibu terkasih. Seseorang yang datang ke restoran gitu ya. Dia hanya datang, dia pesan, dia menikmati makanannya, dia bayar, kalau tidak sesuai dengan apa yang dipikirkan, dia pulang. Dia komentar, dia posting di media sosial. Ah, makanannya nggak enak. Ah, makanannya underrated, biasa be. Cak food vlogger gitu kan. Nah Bapak Ibu terkasih, kadang kita ke gereja juga seperti itu. Datang, dengar, nanya pembicaranya siapa. Aduh contoh David hari ini. Pulang lagi komen di media sosial. Khotbahnya underrated. Berani Bapak Ibu? Biasa bae. Jadinya church vlogger. Church vlogger. Iya. Church vlogger. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu ketika kita hadir di gereja, kita miliki mentalitas konsumen. Datang komen baik. Panasnian. Yang tadi solo itu mantep kali. Itu pujian ya Ibu Siska ya. Pegang itu Tommy nanti terbang. Nah Bapak Ibu terkasih, berbicara tentang kita bergereja, kita hadir di sini sebagai keluarga Allah.
yang harus terbentuk itu mentalitas keluarga. Mentalitas keluarga itu seperti apa? Seperti Bapak Ibu di rumah masing-masing. Ketika di rumah, apa ya yang bisa saya perbaiki? Apa ya yang bisa saya lakukan untuk rumah saya? Apa ya yang saya bisa buat supaya rumah saya lebih indah? Nah, Bapak Ibu terkasih, ketika kita hadir di gereja, mentalitas keluarga itu juga seperti itu. Apa yang saya bisa berikan untuk gereja saya? Apa yang bisa saya lakukan untuk gereja saya? Apa yang saya bisa buat supaya gereja saya lebih maju, lebih dikenal, lebih jadi berkat, orangnya makin bertumbuh, makin banyak, bukan hamba Tuhannya yang bertumbuh gitu kan. Nah, Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mentalitas ini adalah mentalitas yang dibangun akan kesadaran kita sebagai keluarga. Jadi Bapak Ibu terkasih, gak mungkin lagi kalau mentalitas ini terbentuk, Musa ngumumin terus, Bapak Ibu dukunglah untuk renovasi, dukunglah untuk ini dan sebagainya. Gak mungkin lagi Bapak Ibu, karena mentalitasnya akan secara otomatis berpikir, apa yang mau kami berikan, apa yang mau saya lakukan. Bapak Ibu terkasih, dulu ada orang tua di lansia, sekarang udah nggak ada lagi gitu ya. Cukup dekat dengan saya. Sering ngobrol dia dengan saya waktu itu. Aduh Cuanto, banyak nih yang suruh saya ke gereja ini, ke gereja itu, katanya. Tapi dia cuma bilang, saya dari dulu di GMI Bethlehem. Hidup mati GMI Bethlehem. Wois, belah dadaku tulisannya GMI Bethlehem. Bapak Ibu terkasih, memang orang tua itu sudah nggak ada sekarang. Tapi Bapak Ibu, saya belajar bahwa ini mentalitas bagaimana dia begitu mencintai gerejanya. Dia menyadari bahwa di gereja itulah tempat dia bertumbuh, tempat mengenal Tuhan, istrinya mengalami Tuhan, anak cucunya mengalami Tuhan, bahkan sampai mati pun di gereja itu. Kita sekarang beda Bapak Ibu. Hari ini hidup mati GMI Bethlehem, minggu depan udah gereja lain. Gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, gereja itu adalah kita sebagai keluarga yang anggotanya sama-sama kontribusi, ambil bagian ya di dalam keluarga Allah. Saya ingat 3, 4, 6, 5 tahun yang lalu ya, ketika awal-awal pandemi Bapak Ibu terkasih, gereja kita cukup mengalami kesulitan dalam keuangan. Karena kan pada saat itu gereja kita hanya online saja ya. Jadi memang secara finansial agak terbatas. Nah Bapak Ibu terkasih, gembala sidang kita Moses Sadikin Gunawan, pokoknya di briefing ngomong lah, ayo kita lakukan langkah yang nyata untuk gereja kita. Apa yang mau dilakukan? Jadi waktu itu terlintas kan di pikiran Musa, bagaimana kita hamba Tuhan, ya kita berkontribusi dengan menyisihkan gitu ya. Jadi menyisihkan atau apa yang salary kita dapat, itu kita berikan untuk gereja. Ya, jadinya Bapak Ibu terkasih, singkat cerita, kami ambil keputusan sama-sama. Contoh ini mau berapa persen, Musa ini mau berapa persen, dan sebagainya. Pada saat itu Bapak Ibu terkasih, saya ingat, waduh, mungkin ada kuasa Roh Kudus ya. Saya cuma bilang dan tulis, saya mau 40%. Uish, pokoknya waktu itu saya potong gaji 40% lah Bapak Ibu ya. Ya memang waktu itu masih lajang, kalau hari ini mungkin agak berat gitu kan. Nah tapi Bapak Ibu terkasih, saya merasa dengan kontribusi saya saat itu, saya bersuka cita. Saya merasa walaupun saya tidak dibesarkan di tempat ini, saya tidak lahir di gereja ini, tetapi saya merasa bangga bisa melakukan itu. Nah Bapak Ibu terkasih, hasilnya gimana? Ya gereja kita juga ditolong Tuhan. Gereja kita diberkati Tuhan. Sampai hari ini bisa bangun gereja di depan Bapak Ibu terkasih. Itu karena apa? Karena semua kita berkontribusi. Amin Bapak Ibu. Maka daripada itu gereja, tempat ini, tempat kita sebagai keluarga adalah tempat untuk kita sama-sama berkontribusi. Di dalam Alkitab kalau kita perhatikan ada beberapa prinsip kontribusi di dalam keluarga Allah gitu ya.
Kalau kita perhatikan Markus 10 ayat 45, di situ dikatakan kita dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Setiap orang memiliki karunia untuk membangun tubuh Kristus, dan di situ juga dikatakan setiap anggota itu penting dan tidak ada yang tidak berguna. Nah, maka daripada itu Bapak Ibu, saya juga ingin mengingatkan kepada kita, kalau tempat ini adalah rumah kita masing-masing, seharusnya kita bisa saling berkontribusi. Amin. Atas kesadaran kita masing-masing. Kita merasa bahwa ini rumah kita. Apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita berikan, jangan hitung-hitung dan sebagainya. Ya hitung-hitung boleh gitu ya. Gak masalah, tapi kita juga harus miliki hati untuk berkontribusi dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita bisa, dan sebagainya. Dan yang ketiga Bapak Ibu terkasih, kita juga belajar bahwa gereja, tempat ini adalah wadah untuk kita sama-sama bisa bertransformasi. Beberapa waktu ini Bapak Ibu, pasca COVID ada tren untuk ibadah di rumah saja. Ya. Jadi ada tren itu ibadah di rumah saja. Merasa kayaknya simple banget ibadah di rumah saja. Apalagi di kota-kota besar ya, di Jakarta gitu kan. Kalau pusing akan kemacetan, mereka akan berpikir di rumah aja. Buka HP, buka TV, tinggal nonton di depan TV dan HP. Nah Bapak Ibu enggak salah prinsip seperti itu. Bahkan kita mau ibadah online 5 kali pun di rumah aja enggak apa-apa. 6:30 GMI Bethlehem, 9:30 GPCC, jam 12 NDC, jam 3 sore Bethlehem sore gitu ya. Jam 7 malam mau putar KU2 lagi, enggak masalah. Tapi Bapak Ibu saya ingin berkata bahwa ketika kita bergereja, ketika kita datang ke gereja, dan makna gereja itu sendiri adalah orang-orang yang berkumpul secara komunal untuk bisa saling berinteraksi dan juga bertumbuh. Dan ketika kita mau menjadi keluarga, kita nggak bisa seorang diri di rumah aja. Nah Bapak Ibu terkasih, tapi memang pada faktanya gereja itu bukan tempat yang sempurna, betul ya? Bahkan tempat kita itu bukan tempat yang sempurna. Dimanapun gereja, saya yakin dan percaya juga tidak ada gereja yang sempurna. Karena apa Bapak Ibu terkasih? Gereja malah tempat-tempat orang yang masih terluka. Tempat-tempat orang yang masih tersakiti. Tempat-tempat orang yang sering gagal. Tempat-tempat orang-orang yang juga sering lalai. Tapi Bapak Ibu terkasih, makna gereja sesungguhnya ya seperti itu. Ketika kita katakan gereja adalah tempat orang-orang yang sempurna, saya yakin Bapak Ibu bahkan saya tidak layak untuk ada di gereja. Karena itu berbicara tentang gereja tempat yang sempurna. Tapi Bapak Ibu terkasih, gereja adalah tempat orang-orang yang tidak sempurna. Isinya macam-macam. Apalagi uang Palembang Bapak Ibu terkasih. Isinya keras-keras galau. Keras kepala, keras suara gitu ya. Kalau ngomong gak pacak kecil-kecil. Nanyo kabar, cak lagi dinasehati gitu ya. Ini nanyo kabar apa marah gitu ya. Nah Bapak Ibu terkasih, banyak orang berpikir gereja hanya tempat datang dan melayani. Tetapi sesungguhnya gereja itu adalah tempat kita mengalami transformasi hidup. Tempat kita diubahkan Tuhan. Keluarga yang sehat tidak hanya menerima anggota baru, tetapi juga membantu setiap anggotanya bertumbuh menjadi dewasa. Bapak Ibu terkasih, ini menunjukkan bahwa kita ini harus saling support satu dengan yang lain. Ya, kalau kita perhatikan di dalam kisah para rasul, kisah jemaat mula-mula bisa next, kita melihat pertumbuhan jemaat yang begitu cepat dan luar biasa. Baik secara kualitas dan juga secara kuantitas. Nah Bapak Ibu terkasih, kalau kita perhatikan di Alkitab, pertumbuhannya pada saat itu bukan karena strategi yang bagus. Bukan karena kecanggihan media sosial. Ya, tetapi bagaimana jemaat pada saat itu hidup sebagai keluarga. Mereka bertekun dalam firman, hidup dalam persekutuan, berdoa bersama, memecahkan roti bersama. Mereka saling support satu dengan yang lain. Mereka saling diubahkan satu dengan yang lain. Yang tadi tekak bantah, wong Palembang bilang, jadi orang yang sabar.
Yang tadi emosional jadi orang yang bisa menguasai diri. Yang tadi orang yang seperti ini dan seperti itu menjadi yang lebih stabil. Nah, Bapak Ibu terkasih, itu semua dimulai dari keluarga di dalam Tuhan. Mereka diubahkan dan menariknya mereka terus bertumbuh dengan luar biasa. Baik secara kualitas dan juga kuantitas. Saya rindu Bapak Ibu terkasih gereja kita, tempat ini sebagai rumah kita, terus juga bertumbuh secara kualitas dan juga kuantitas. Amin Bapak Ibu. Caranya ya kita sebagai jemaat Tuhan, mari sama-sama kita jadikan tempat ini sebagai rumah kita. Memang di tempat ini terkadang Tuhan hadirkan orang-orang yang dipakai Tuhan untuk transformasi hidup kita. Gitu ya. Ada orang yang ngeselin mungkin. Tuhan hadirkan untuk kita bisa belajar sabar. Ada orang yang mungkin gak cocok sama kita. Tuhan hadirkan supaya kita lebih rendah hati. Nah, jadi Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, tempat ini adalah tempat kita tidak hanya hadir, tetapi tempat kita bertumbuh. Tempat ini adalah tempat kita tidak hanya diterima, tetapi tempat diubahkan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Berani kita bicara GMI Bethlehem hidup mati? Hidup mati GMI Bethlehem. Hidup ya. Yang nggak berani besok boleh atestasi Bapak Ibu. Jangan, nanti saya yang dimarah Musa Sadikin gitu ya. Jadi Bapak Ibu terkasih, seharusnya tempat ini tempat kita hidup dan mati. Kita terus setia di dalam Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Keluarga bukan sekedar tempat kita berasal, tetapi tempat kita bertumbuh bersama. Begitu juga gereja kita. Bukan sekedar tempat kita beribadah, tetapi tempat untuk kita menjadi keluarga Allah. Amin Bapak Ibu terkasih.